Kungfunya, jurusnya apa? Saya nggak pakai jurus. Saya pakai jurus ketulusan hati. Untuk selama sekian tahun, saya mengabdi untuk bagaimana tenun ini harus terekspos dan itu. Dan tiap hari saya nggak pakai tenun NTT. Jurusnya adalah jurus dari hati. Saya menghimbau untuk semua masyarakat kita ini kembali lagi hati. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan supaya komentar. Tahu bahwa selama 2 tahun nih, kita nih duduk manis aja atau ada program-program yang memang berkualitas yang bisa membantu Pak Gubernur untuk bangkit dan sejahteranya. Yang pertama adalah PKK. PKK ini kita mempunyai 10 program yang di Google pun dapat langsung. Oke. Setelah saya dan Ibu Mary melihat 10 program ini, di dalamnya itu saya melihat walaupun cuma 10, tapi ternyata di dalamnya itu berurusan dengan hampir seluruh kehidupan, kalau OPD di pemerintah itu 39, seluruhnya 10 program ini menyangkut di mereka punya bidang-bidang masing-masing. Kalau mereka kan dipilah-pilah, dinas ini, kalau di PKK dirangkumkan jadi satu, yang tujuannya adalah untuk masyarakat itu bangkit bagaimana dengan sejahteranya hidup di atas. Pasti selalu begitu hampir di seluruh NTT. Tapi kalau saya lebih menuju apa? Kalau menurut saya itu 3, Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur atur uang baik-baik, ada uang, atur pasti bisa beres. Itu secara fisik. Tapi yang nggak bisa diatur dengan uang adalah apa? Adalah sumber daya manusia. Jadi sedangkan Pak Gubernur punya program itu adalah pariwisata, yang mana pariwisata itu berarti mengangkat, berarti semuanya akan terangkat, termasuk jagung kita, pangan lokal kita dengan SDM kita harus sudah siap. Jadi percuma kalau seandainya bangun fisiknya bagus, hotel berbintang 5-nya banyak, tetapi yang kerja bukan kita orang. Jadi saya sama Pak Bu Mary lebih concernnya adalah kepada SDM. Jadi kami tahu juga mendapatkan data. Data terakhir yang kami dapat itu adalah kita NTT termasuk stunting tertinggi dan gizi terburuk. Dan kita tahu persis bahwa kalau stunting dan gizi itu mempengaruhi kita punya kecerdasan. Bukan karena konten dan KT saja, tetapi kecerdasan kita itu terganggu. Ya kan? Makanya kami PKK lebih fokusnya itu adalah bagaimana untuk kalau berantas, karena kita bukan kesehatan jadi berantas mungkin agak susah, tapi bagaimana mencegahnya supaya mencegah di NTT itu supaya stuntingnya dengan gizinya buruknya tidak naik. Dan kami melihat bahwa NTT itu mempunyai 3026 desa. Nggak mungkin program itu dalam 5 tahun atau dalam 1 tahun, ya kan? Seluruh desa kita mau bikin langsung begitu. Kita bukan Tuhan, ya kan? Jadi kami sepakat di PKK ini kami mau bikin yang namanya desa model, pilot project, menjadikan itu desa model sempurna. Jadi kami memilih, dibantu oleh ibu-ibu kabupaten dan Pak Bupati, untuk menunjuk desa model. Tiap kabupaten ada 1 desa model PKK provinsi semuanya. Kalau di Kota Kupang punya itu adalah Manutapen, Kelurahan Manutapen. Oke? Dan kami bukan hanya pilih, tetapi kami itu membuat program. Apa sih yang untuk bisa memberantas stunting dengan gizi buruk? Oke. Jadi di program kami PKK adalah, puji Tuhan kami tahun 2020 karena program kami presentasikan, terus puji Tuhan dapat anggaran kami itu 30 miliar 2020 ini, ya kan, PKK yang dulu mungkin 10 kali lipat kali saya sekarang, atau 20 kali lipat saya nggak tahu lah, ya kan. Jadi anggaran itu, tapi di anggaran segitu banyak tidak ada satu helai manusia di PKK itu yang jalan dinas, nggak ada. Kami semua itu adalah anggaran fasilitas
Untuk apa? Untuk memberantas itu. Karena gini, ini mohon maaf ya, saya melihat bahwa semua orang membahas tentang bagaimana memberantas stunting, tapi habis dibahas tapi pelaksanaan eksekusinya tidak ada. Ini mohon maaf. Makanya PKK tidak seperti itu. Kami punya anggaran yang 30 miliar di tahun 2020. Kami mulai dari anak-anak PAUD dengan anak-anak SD. Kami biayakan, anggarkan untuk sarapan pagi bersama tiap pagi selama dia setahun penuh di situ, dia akan sarapan bersama terus. Gizinya, dan kita terbaik di dunia, dia gizinya 17 kali lipat dari susu, ya kan? Ikan, untuk kita punya otak itu, anak-anak kita lebih cerdas. Jadi tiap hari itu ada bergantian menu untuk sarapan bersama. Oke. Dan kalau sarapan bersama tadi itu baru bangkit. Pak Gubernur perintah kami bahwa bikin program itu tidak boleh sekedar satu unsur, karena dia punya slogannya adalah bangkit dan sejahtera. Berarti harus 2 unsur. Dari sarapan bersama itu, anak-anak saya sehat, tetapi dananya yang kami pakai untuk bisa dipakai yang masak itu adalah ibu-ibu PKK di tempat itu. Jadi perputaran ekonominya anak kita sehat, tapi perputaran ekonominya pun dapat. Oke, seperti itu. Jadi itulah satu program yang bangkit sejahtera. Tapi alam indah, lupu laut, Bali jupunya, lupu pantai, Bali jupunya, lupu gunung, di sana jupunya, ya toh. Yang orang lain nggak punya, yang hanya kita punya adalah apa? Budaya. Makanya salah satu, karena budaya kita itu kaya ya, tenunnya aja motifnya beda-beda. Kita mempunyai 137 motif tenun seluruh NTT. Tariannya beda, bahasanya beda, ya toh. Jadi budaya ini menurut kami PKK harus kita pertahankan. Makanya kami ada anggaran yang mana kami memfasilitasi untuk alat sanggarnya, termasuk dia punya alat gong, alat keyboard yang layak untuk tampil disajikan di panggung besar, ya kan? Terus mereka punya pakaian dan segala macam, dan kita latih untuk itu. Nah, itu anggarannya itu yang kita kasih, dan setiap desa model mempunyai sanggar. Jadi kemarin sempat beberapa kali Pak Gubernur sama Wakil Gubernur ke luar negeri, yang pergi dia lagi. Kayak macam di NTT selalu punya orang lain, ya kan? Karena apa? Kekurangan itu. Sehingga sekarang kami menyiapkan. Jadi berikut Pak Gubernur pergi itu sudah ada list daftar menunya. Baik. Oke. Nah, untuk lansia, kami mempunyai program lansia itu kan rata-rata programnya itu untuk ya lebih dekat penyanyi rohani kok sedikit kok, supaya kalau masuk kubur masuk ada sama betul lansia atau mama toh. No, kalau kita enggak, karena menurut kita lansia itu juga sebagian besar banyak sekali yang punya keahlian. Jadi ada yang mau nyulam yang laki-laki bapak kakek-kakeknya opa-opa pahat-pahat Jadi mereka itu kita fasilitasi itu, kita beli, dia kena nasdem beli, supaya dia tua pun masih bisa cari duit, ya kan? Seperti itu. Jadi itulah beberapa hal tentang PKK punya program. Dan program ini, puji Tuhan sekali, ini yang kenapa semestinya maksud dan tujuan saya ngopi. Tujuannya adalah, mau kasih tahu, di seluruh Indonesia belum ada PKK-nya yang ter-ISO. ISO 9000 2015, ISO 9000 2015, 9091, ISO 9001 2015. Belum pernah ada PKK saya rasa, soalnya orang ISO-nya yang kasih tahu. Kami PKK pada tanggal 12 September, kami puji Tuhan PKK Nusa Tenggara Timur mendapatkan dan ISO. Jadi ISO PKK yang pertama adalah kami. Ini yang maksud saya, nanti mungkin kalau yang secara TV tidak mungkin meliput secara saya punya profil, orang bosan. Tetapi ntar liput khusus tentang ISO ini supaya membangkitkan di nasional, supaya yang lain bisa ikut, ya kan? Seperti itu. Jadi yang TV nanti wawancaranya itu khusus untuk itu. Oke, itulah
PKK. Yang berikut belum bosan toh? Kita punya program bagus, tapi di bawah harus perlu ada kaki tangan. Maksud tentunya untuk mengerjakan, mengawasi dan memantau dan melaporkan. Jadi kami memilih dari desa model itu sepasang, satu perempuan yang muda, satu laki-laki yang muda, umur di bawah 25 tahun. Mereka kita gaji honor 2 juta per orang, ya kan? Untuk di sana mengawal kita punya kegiatan-kegiatan tadi. Tapi waktu pada saat mereka direkrut pertama, 6 bulan pertama itu kami 3 bulan ada kirim ke Kediri, kampung Inggris, oke, kampung Inggris untuk mereka belajar Inggris. Jadi para wartawan, kayaknya waktu itu ada beberapa wartawan pada saat wawancara pakai bahasa Indonesia, mereka jawabnya pakai Inggris. Ya, itu anak kampung. Tapi mereka luar biasa, jadi kalau kawan-kawan boleh tes mereka. Oke, itu salah satu program. Oke, baik. Yang berikut adalah Dekranasda. Dekranasda itu dulu waktu saya masuk sini, ini kayak tempat cuman pamerin sesuatu, cuman 2-3 helai. Ini gudang, mereka taruh barang-barang. Di atas itu ada mah, tapi nggak jelas, ya kan? Jadi saya berpikir bahwa image-nya Dekranasda, orang-orang biasanya itu adalah cuma tempat untuk kayak pamerin kita punya NTT. Tapi saya karena backgroundnya pengusaha, ya kan, melihat potensinya itu banyak sekali. Kopi aja ada 11 kabupaten, ya kan. Belum kalau kita terbaik di dunia lagi, ya kan. Nah itu menjadi potensi yang orang lain nggak punya. Kok kita cuma pamerin doang? Nggak bisa dong. Harus bagaimana sejahteranya dapat. Sehingga Dekranasda ini direnovasi, dibangun untuk lantai bawahnya itu adalah ada toko. Toko ini dikemas dengan nyaman dan barang-barangnya itu hampir tenunnya seluruh NTT ada, kopinya seluruh NTT ada, dan kelornya segala macam. Tapi saya belum puas, masih banyak lagi. Saya cari-cari potensi kita apa saja. Dan mereka ini UMKM-nya, saya kayak lagi COVID begini, saya mengadakan webinar-webinar untuk menghunting di mana saja pelaku kopi, pelaku kelor, pelaku apa. Dan barangnya kami Dekranasda beli putus, tidak konsignasi dengan anggaran kami. Karena percuma dong, kalau konsignasi kan berarti nggak ada perputaran ekonomi di masing-masing desa, ya kan? Jadi kami beli putus. Barangnya di sini ada one stop shopping, namanya seperti one stop shopping. Kita di Kupang kan ini tahun depan target saya adalah tidak boleh lagi, karena saya mau go green, Dekranasda go green. Jadi tidak ada lagi kemasan dari plastik. Harus. Nah, yang ini saya bukan hanya jualan, tetapi setelah saya hunting, kebetulan ke pengurus Dekranasda di dalamnya itu banyak lintas sektor saya pilih. Dari perindaknya ada, dari UMKM dinasnya ada dan segala. Jadi pada saat saya bilang mau ini produknya oke, kita harus binanya sampai begini, hasil supaya kita bisa jual, pangsa pasarnya ada. Jadi saya dibantu oleh dinas industri untuk fasilitasi itu, makanya kemasannya ini jadi bagus-bagus. Jadi kami di Dekranasda bukan hanya hilirnya saja toko, tetapi dari hulunya. Jadi contohnya ada bibit yang kami kasih, bibit kelornya di satu tempat, di beberapa tempat. Setelah itu kami suruh dinas industri masuk untuk bagaimana pengeringannya, bagaimana kemasnya, bagaimana jadi teh celup kelornya. Setelah itu kami di hilirnya yang jual. Tetapi saya ngurusnya sampai kami dari hulu ke hilir. Lemahnya kita selama ini NTT bukan nggak ada potensi. Potensinya banyak, tetapi kemas cara kerjanya itu hanya di hulu. Oke, jadi Dekranasda hulu hilir. Dan yang berikut adalah kami mempunyai kafetaria ini. Kafetaria ini adalah para UMKM yang anak-anak muda, milenial, dan yang pecinta kopi, pelaku kopi. Mereka yang biasa jualannya di jalanan, oke, jualannya melalui pakai motor atau sepeda, tapi mereka bisa jualan di sini dengan standar WiFi gratis. Oke, nah itulah Dekranasda yang untuk bekerja sama dengan para UMKM. Makanya saya erat sekali dengan para UMKM dan terus menghunting. Jadi nanti para kakak-kakak kalau ada kemana, tahu produk apa di mana yang saya belum tahu, tolong kasih tahu kami, ya kan, supaya semua produk itu pakai.
Dan yang berikut adalah di lantai 2. Lantai 1 dulu. Di Dekranasda ini ada perpustakaan, ruang perpustakaan. Lucu juga ya Dekranasda perpustakaan. Nah, soalnya gini, kadang-kadang NTT kelemahannya kita mencari data apapun susah, ya kan? Jadi kami Dekranasda membantu pemerintah untuk sebisa mungkin data ada di sini. Contohnya tenun kita ada 800 lebih motif, ya kan? Yang saya mau hak patenkan karena kita udah di printing terus, toh. Jadi harus satu-satu dihak patenkan. Datanya nggak ada. Di sini kami bisa dapetin datanya sekarang, ya kan? Untuk kami hak ciptakan bertahap. Dan di lantai 2 itu nanti kakak-kakak mungkin bisa lihat dan foto sebagian. Lantai 2 itu adalah menjadi satu NTT. Jadi ada standnya 22. Di dalam stand itu ada motifnya apa, dia punya 6 motif, ya 6 motifnya ada di situ. Dia punya rumahnya ada seperti apa, ada dia punya apa namanya? Ya, miniaturnya, ya kan? Dia punya baju ada seperti apa ada di situ. Jadi semuanya di situ. Dan ada TV, ini memang belum jadi sekali karena saya baru pasang. TV itu seperti kayak gini, akan ada cerita tentang kabupaten itu. Jadi pencet tombolnya bisa keluar in bahasa Inggris and in bahasa Indonesia. Jadi siapapun turis datang ke sini bisa, dia belum ke kabupaten lain, dia lihat dulu di sini, dia suka, dan pariwisatanya ini kita mempromosikan dan kita kerjasama dengan Asita juga untuk bisa membuatkan paket-paket kepada para pengunjung di sini. Baik, itulah Dekranasda. Saya ada kurang Dekranasda, Agus? Oke. Indeks Government Award yang diadakan oleh dari kementerian, ya kan? Dan indeks itu adalah inovasi-inovasi provinsi masukin. Kita kemarin seluruh NTT, bukan, NTT itu seluruh Indonesia adalah urutan nomor 9 nasional dengan dapat poinnya itu 10.000 poin, ya. Kami PKK mensumbangsi hampir 2.000 poin di situ dengan inovasi tadi saya itu, yang desa model itu. Oke. Dan di NTT 39 OPD lawan PKK dengan Dekranasda sendiri, PKK tertinggi dari semua OPD yang ada. Jadi kami PKK juara 1, OPD yang lainnya di bawah. Saya lagi duduk manis dengan Bunda 2 di sini, lagi ngopi, kita buka kopi NTT, ya kan? Tiba-tiba istana telepon. Istana telepon itu pada saat itu tanggal 10. Dia telepon bilang bahwa, Bu, Ibu Ketua Dekranasda NTT, iya, saya bilang. Kami dari staf Presiden. Mau Ibu bisa bantu, Pak Presiden berkenan untuk pakai pakaian adat di tanggal 14. Saya bilang, boleh. Pak Jokowi mau kabupaten mana? Pak Jokowi pilih antara Rote dengan Sabu 2 hari. Oke, di tanggal 10. Tanggal 11 saya bilang, Kak, kau jaga nanti saya mau pulang. Dihilang nggak, saya taruh di pangku di pesawat. Wih, Presiden mau pakai nikah jangan sampai tuh. Bawa semua ini ya, bawa pergi langsung istana, ya kan? Langsung dikenakan. Dikenakan itu saya memang memilih dan dibantu oleh PKK Pak Bupati dan Ibu Bupati kabupatennya. Hubungan kami dengan PKK kompak sekali kan, ya kan? Jadi kalau kakak punya pertanyaan kan itu. Dan setelah itu sudah, dan saya minta bahwa bagaimana, karena saya pikir kok tanggal 14 ini dia pakai 1 kali seumur hidup dan sudah tidak pakai lagi kan gitu. Ibu, saya bilang, Ma, bisa tidak? Raja itu disabut atau rote, pakainya apa? Kasih sudah, karena Jokowi kan kita pemenang kedua tertinggi, ya kan? Dukung Jokowi. Kita menganggap dia adalah panglima kita, pendekar kita. Ada nggak yang pakaian kayak gitu, ya kan? Jadi dikasihlah itu dengan saya minta untuk emas-emas sedikit supaya kelihatan mewah, ya kan, seperti raja. Dipakailah itu dan heboh. Dan ini yang saya kagetnya,
Setengah jam setelah Pak Jokowi keluar, ajudan Pak Jokowi telepon. Ibu izin saya ajudannya Presiden. Presiden berkenan untuk bicara dengan Ibu. Oh siap. Beliau bilang begini. Tahu toh logat Jawanya tetap. Oke, kalau manggil saya Buguk. Ini loh, saya nggak ngerti. Pakaian ini, katanya, di media tuh ramai sekali, kata dia. Saya baru tahu ini dari Buguk. Dia tahu bahwa dari NTT, tapi Buguk yang langsung turun tangan untuk urus. Jadi saya bilang dengan Pak Presiden izin. Tadi ada satu mama menangis, telepon saya. Saya pikir ada yang mati. Saya bilang, Mama, kenapa ada yang mati kan? Dia bilang tidak. Lo kenapa nangis kalau gitu? Dia penenun. Dia bilang bahwa dia terharu bahwa Pak Presiden. Dia sambil menangis terharu Presiden yang pakai dia itu. Itulah yang bikin heboh yang tanggal 14. Udah dong kakak, masih terharu-terharunya nih kita terharu-harunya. Tanggal 15. Istana telepon kembali. Saya posisi udah di Jakarta. Dia telepon bilang bahwa Ibu izin, Bapak berkenan untuk pakai tanggal 17. Saya bilang nggak salah nih. Iya, katanya. Loh, nggak pernah kan terjadi. Satu provinsi dipakai terus, ya kan? Nah, oh siap aja pokoknya. Mau di Jakarta saya bikin. Tapi tinggal konteks ini kok terbangin datang. Siap. Mau kabupaten apa? Bapak ini kali bilang terserah buku aja, mau atur mana. Jadi lebih pusing lagi, karena dikasih kepercayaan tambah tinggi, tambah beban tuh. Tapi saya pikir temanya udah gini lah, merah putih aja lah. Merah putih kebetulan, dan Kalimantan Timur punya merah putih kan ada lebih gonjreng, ya kan. Makanya saya pilih 2 kabupaten, yaitu adalah Malaka 1 dengan TTS 1. Saking gilanya sampai begini. Pak Bupati, nah ini hebatnya kita ya, kalau hubungan dengan orang NTT ini kekompakannya kencang banget. Pak Bupati Malaka yang lagi cuti kampanye sekarang. Sedikit kah ketua teritorial kah? Jadi Pak Bupati, ini saya mau kasih hadiah karena saya nggak boleh umumkan bahwa Pak Presiden mau pakai apa, saya nggak boleh umumkan. Oke. Oh iya, siap. Saya mau kasih hadiah Pak Jokowi. Siap. Bayangin ya, jam 6 sore saya telepon, jam 7:30 dia siapin, dia suruh mobilnya bawa ke Kupang. Jam 1 pagi dini hari sampai di sebuah rumah. Besok paginya saya buat anak buah Risma dibawa batik untuk terbang ke Jakarta. Kerja maksud dalam hati harus cepat. Ini salah satu kita punya kelemahan orang NTT. Mohon maaf. Kerjanya ya tunggu sama masih ada hari esok. Woi, sudah asambar orang. Ya kan? Bawa dan dipakailah. Ya kan? Waktu pada saat saya diwawancara oleh iNews TV dari Jakarta. Saya agak keralat, itu yang tadi bilang kan. Resep apa kungfunya jurusnya apa? Saya nggak pakai jurus. Saya pakai jurus ketulusan hati. Untuk selama sekian tahun saya mengabdi untuk bagaimana tenun ini harus terekspos dan itu. Dan tiap hari saya nggak pakai tenun NTT. Jurusnya adalah jurus dari hati. Saya menghimbau untuk semua masyarakat kita ini kembali lagi hati. Yang berikut adalah saya ralat di iNews TV. Izin saya ralat karena dia bilang bahwa sekarang bersama kita adalah desainer di balik kedua pakaiannya Pak Jokowi. Saya ralat dulu, izin. Saya boleh ralat? Karena saya bukan desainer. Desainernya adalah nenek moyang leluhur Nusa Tenggara Timur. Karena itu baju adat ada pakemnya. Jadi kalau kakak tanya saya jurusnya apa, enggak kakak. Lu beruntung mempunyai leluhur yang sangat luar biasa kayanya. Jadi bukan jurus kakak. Leluhur paling beruntung. Saya orang Jakarta, saya nggak punya kekayaan seperti itu. Hanya kosong saya yang punya. Oke. Jadi itulah kenapa bisa NTT mempunyai kehormatan. Di balik itu Pak Jokowi sangat cinta Nusa Tenggara Timur. Itu boleh buat NTT.